Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah penelitian pendidikan, yaitu persepsi orang tua mengenai bahasa Sunda sebagai bahasa pertama pada anak. Yang pertama adalah mengenai latar belakang masalah. Jadi, menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat setidaknya ada 11 bahasa daerah yang punah. Jadi di Indonesia ini yang terkenal sebagai atau sebuah bangsa yang terkenal salah satunya karena memiliki ragam bahasa daerah yang begitu banyak. Namun seiring berjalannya waktu, banyak anak yang tidak mengenali bahasa daerahnya masing-masing. Jadi kepunahan bahasa daerah menjadi satu demi satu yang akan mengakibatkan bahasa daerah tinggal cerita atau sejarah saja. Selanjutnya, pengenalan bahasa daerah sejak anak usia dini itu sangat penting sebelum anak diperkenalkan bahasa lain. Nah, jadi urgensinya itu karena bahasa daerah merupakan bagian dari kearifan lokal dan bahasa pewaris nenek moyang suku-suku yang berada di berbagai bumi di Nusantara, dan bahasa pertama anak untuk berkomunikasi di lingkungan terdekat dengan dunia anak. Ketika bahasa daerah semakin punah bahkan menghilang, maka jati diri bangsa pun akan menghilang. Oleh karena itu, bahasa daerah harus dijaga dan dilestarikan dengan cara mengenalkan bahasa daerah sejak dini. Karena seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat sering mengabaikan bahasa ibu atau bahasa masing-masing atau bahasa daerah masing-masing termasuk bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda terancam punah sekitar 40 atau hanya sekitar 40% anak-anak di Jawa Barat yang mengetahui dan bisa berbahasa Sunda. Data ini diperoleh dari hasil penelitian Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penyebabnya adalah tidak lain keberadaan bahasa Sunda itu sendiri yang sangat jarang digunakan lagi oleh masyarakat Sunda. Fenomena penggunaan bahasa pada generasi muda itu kian jauh dari kesantunan berbahasa. Penggunaan bahasa yang santun semakin langka ditemukan sehingga berdampak pada sikap santun masyarakat, khususnya sikap santun anak usia dini. Karena penggunaan bahasa menjadi tolak ukur sikap seseorang. Menurut Sumarwati pada tahun 2018 mengungkapkan orang yang mampu berbahasa santun biasanya memiliki kepribadian baik. Persepsi orang tua, nah ini bagaimana korelasi atau hubungannya persepsi orang tua yang kemudian menjadi pola asuh yang diterapkan berperan penting dalam bahasa yang digunakan oleh anak. Dari lingkungan keluarga lah anak diperkenalkan dan menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu hingga sampai membangun kesadaran bahwa anak-anaknya itu akan pentingnya pelestarian bahasa sehingga anak-anak dapat terbiasa dan tidak merasa malu dengan menggunakan bahasa Sunda. Untuk selanjutnya adalah apa itu bahasa. Jadi bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Nah, bahasa daerah itu sendiri adalah bahasa yang dipakai pada suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan, baik itu pada suatu daerah kecil, negara bagian federal atau provinsi, atau daerah yang lebih luas. Dan yang terakhir, untuk rencana metode penelitiannya, saya menggunakan metode kualitatif dengan metodenya yaitu wawancara. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.